Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriansyah dengan NIM 19207232, program studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu dengan temanya kampanye kesadaran pajak. Jadi di sini ada untuk memahami peranan pajak di Indonesia. Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi definisi, fungsi, dan prinsip-prinsip pemungutan pajak, serta membahas jenis-jenis pajak, hak dan kewajiban pajak, dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Di sini definisi dan fungsi pajak. Definisi pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Pajak memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi budgetair, mengumpulkan dana untuk membiayai pengeluaran negara. Dan fungsi kedua, reguliren, mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip pemungutan pajak. Pertama, prinsip keadilan. Pajak harus adil dan merata, sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Dan kedua, prinsip kepastian. Aturan perpajakan harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan yang ketiga, prinsip efisiensi. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien dengan biaya yang wajar dan tidak memberatkan wajib pajak. Jenis-jenis pajak di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan, PPH. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dan kedua ada pajak bumi dan bangunan, PBB. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Ketiga, pajak pertambahan nilai, PPN. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Dan yang keempat, Bei materai. Pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta, dan kwitansi. Pajak dan kewajiban wajib pajak. Pertama, hak wajib pajak. Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik, kerahasiaan data, pengurangan atau pembebasan pajak, dan pengajuan keberatan atau banding. Kewajiban pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung dan membayar pajak
serta menyimpan dokumen perpajakan. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Pertama, mendaftar NPWP. Wajib pajak harus mendaftar diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Menghitung pajak. Wajib pajak menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jenis pajak dan penghasilan yang diperoleh. Dan yang ketiga, melapor SPT. Wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan SPT sebagai laporan atas perhitungan pajak. Sanksi bagi wajib pajak yang lalai. Sanksi administrasi, denda, bunga, dan kenaikan pajak bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak. Kedua, sanksi pidana. Hukuman penjara bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak atau memasukkan data perpajakan. Yang ketiga, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan oleh otoritas pajak untuk mengecek kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan kepatuhan pajak. Pertama, edukasi masyarakat. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak melalui kampanye dan program edukasi. Kedua, pelayanan prima. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah kepada wajib pajak. Ketiga, penegakan hukum. Menindak tegas wajib pajak yang melanggar dengan sanksi yang adil dan konsisten. Keempat, insentif dan kemudahan. Memberikan insentif dan kemudahan bagi wajib pajak yang patuh. Peran serta masyarakat 95% kesadaran pajak. Tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban dan kontribusi untuk pembangunan negara. 65% pelaporan. Dorong masyarakat untuk melaporkan transaksi dan penghasilan secara jujur dan tepat waktu. 75% kepatuhan. Tingkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu. Harapan dan prospek ke depan, sistem pajak yang adil, sistem perpajakan yang transparan serta sederhana dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepatuhan wajib meningkat. Kepatuhan pajak meningkat. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat seiring dengan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak yang maksimal dapat mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dan di sini artikel saya, generasi muda akan perubahan dalam perpajakan. Generasi muda saat ini memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Generasi muda saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perpajakan yang berlaku. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, minimnya literasi perpajakan,
serta minimnya kesadaran akan pentingnya ketaatan pajak. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian negara. Dan tujuan penelitian artikel ini untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan literasi perpajakan di kalangan generasi muda. Di sini metode penelitiannya, saya gunakan penelitian jurnal pendekatan kualitatif. Jadi di sini ada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara, dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang telah menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Ada sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, liter, norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Jadi kesimpulannya, di sisi lain, berdasarkan sudut pandang hukum pajak adalah suatu perjanjian akibat dari regulasi berdasarkan berlandaskan ber, berlandaskan undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk menye, menyetorkan menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, di mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa dan mengungutnya
Saran untuk penelitian selanjutnya, mendalami motivasi dan hambatan, menganalisis strategi yang efektif, kolaborasi dengan stakeholder. 4. Mengembangkan model pengembangan agen perubahan. Kelima, penguatan kapasitas. Keenam, menganalisis dampak kebijakan publik, studi komparatif. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.